Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi kita sahabat sehat di channel ini. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengatasi sesak napas sewaktu kita ada di rumah. Jadi pemakaian oksigen kita pernah membahasnya, kemudian bagaimana kita melatih pernapasan dengan menggunakan sebuah gelas berisi air dan sedotan, itu juga sudah pernah kita bahas. Dan kali ini kita akan coba memberikan penyegaran saja bagaimana melatih pernapasan menggunakan alat yang lebih objektif, yaitu insentif spirometer. Apa itu insentif spirometer? Insentif spirometer adalah sebuah alat yang biasanya digunakan oleh teman sejawat kita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, untuk melatih pasien-pasien yang membutuhkan kapasitas paru yang lebih atau dipertahankan atau diperbaiki. Pada pasien seperti apa? Misalnya yang paling sering adalah pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian pasien-pasien dengan rencana pembedahan, pasien yang akan menjalani pembedahan, terutama pembedahan di daerah toraks, paru, jantung, atau di daerah abdomen, daerah perut gitu, operasi besar yang nanti akan masuk ICU gitu. Nah, itu harus dipersiapkan. Biasanya teman-teman kita spesialis rehabilitasi medik itu akan melatih pasien dengan menggunakan alat ini. Kemudian pada pasien apalagi? Pada pasien-pasien yang sesak kronik, yang memang sudah lama sesaknya. Pasien-pasien luluh paru bekas TB misalnya. Atau yang paling mutakhir adalah pasien-pasien pasca COVID-19. Nah, pasien pasca COVID-19 itu biasanya terjadi fibrosis di parunya yang mengakibatkan paru tidak elastis lagi untuk kembang dan kempis, sehingga udara pun terbatas gitu. Makanya orang setelah dirawat COVID-19 pulang ke rumah, kalau dia kena pneumonia yang cukup berat, maka setelah pulang ke rumah beberapa dari mereka membutuhkan oksigen. Kemudian beberapa dari mereka tidak bisa ke kamar mandi dan balik lagi tanpa sesak, pasti sesak gitu. Beberapa di antara mereka naik tangga sudah ngos-ngosan, sudah capek gitu. Jadi yang pernah dirawat dengan COVID-19 biasanya tahu. Kenapa ngomong COVID lagi ya? Udah banyak orang yang bilang sudahlah, sudah pandemi sudah berlalu gitu, udah lama. Kenapa bicara COVID terus? Terus dokter kenapa sih ngomongnya COVID terus? Ganti kek topiknya apa gitu. Ya sebenarnya kita nggak bicara tentang COVID-nya, kita akan bicara tentang bagaimana mengatasi sesak napas gitu. Jangan sesak melulu deh. Lantas apa dong, kan saya dokter paru, masa saya ngeprank gitu? Cukuplah ngeprank itu channel-channel yang lain, ngeprank orang di mall gitu kan. Kalau dokter paru ya bicaranya sesek lah. Apa yang bisa kita bantu, informasi buat pasien, buat keluarga kita berikan gitu. Nah, insentif spirometer itu biasanya dipakai perorangan. Jadi pasien harus membeli, kemudian nggak mahal, bervariasi harganya antara 300.000 hingga 600 ribuan begitu, tergantung mereknya. Dan kalau bisa setiap pasien memiliki satu buah insentif spirometer untuk dirinya, tidak dipindah-pindah atau tidak berpinjam-pinjam gitu, karena dia ada mouthpiece-nya yang nggak boleh dipakai sama bapaknya, kemudian anaknya juga pinjam gitu, nggak bisa. Kecuali dia mau bersihkan dulu, yang tentu saja agak repot kalau mengingat sekarang penyakit menular melalui pernapasan cukup banyak diderita orang. Jadi kalau bisa ya setiap ada pasien yang memang pernah dirawat COVID-19, parunya mengalami kerusakan dan akan kita coba kembalikan fungsinya, sebaiknya memiliki sebuah alat untuk dirinya sendiri. Begitu. Nah, bagaimana cara pemakaian alat ini? Sangat mudah. Ya, alat yang akan kita peragakan ini salah satu jenis insentif spirometer. Kebetulan jenisnya spiroball. Jadi ada bola satu di sini dan di chamber yang lain ada
angka-angka ukuran apa ini? Ukuran udara nafas pada waktu kita menarik nafas dalam, berapa banyak udara yang bisa kita tarik. Jadi ini lebih terukur. Kemudian ada juga yang jenis lain yang berupa bola-bola semua, bola merah, kuning, hijau gitu. Lalu yang bagus yang mana? Sama-sama bagus, jadi yang penting bisa memakainya. Nah, kemudian ini juga ada klip indikator sebagai target. Kita mau pasang berapa nih? Misalnya, coba deh latihan sampai 500 dulu, bisa nggak? Kemudian ini agak longgar. Misalnya, oh saya sampai dengan 1000 deh. Coba tarik napas sampai 1000 gitu. Nanti ini yang putih akan naik pada waktu kita tarik napas. Kemudian kelengkapannya juga ada ini corrugated tube-nya bisa dipanjangkan begini, dan juga mouthpiece. Nih, mouthpiece ini nanti yang kita masuk ke dalam mulut nih. Nah, ini masuk ke dalam mulut kita gitu. Ya, oke. Nah, setelah dihubungkan corrugated dengan lubang yang ada di chamber ini, maka ini kita akan siap untuk menggunakan incentive spirometer. Cara memegangnya adalah memegangnya secara vertikal seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti ini. Kemudian nanti dokter akan memberitahu berapa volume yang diinginkan, gitu ya. Tapi untuk latihan kita coba saja. Pertama adalah incentive spirometer, selang ini tidak boleh ditiup. Kenapa? Karena kalau kita tiup, udara dari saluran napas kita itu hangat dan lembab dan dia mengandung uap air. Kalau sampai masuk ke dalam chamber sini basah, maka itu akan mengganggu fungsinya. Maka ini adalah hanya untuk inspirasi atau tarik nafas. Kemudian buangnya gimana? Buangnya lepaskan alatnya. Seperti begitu ya. Kita coba. Buang dulu nafas. Kemudian siap untuk tarik nafas, alatnya masuk. Oke, itu pertama. Agak berat juga untuk pertama kali. Sewaktu Anda melakukannya perdana, jangan berharap bisa sampai tinggi sekali. Nggak apa-apa, ini adalah latihan. Ini bukan ujian, ini latihan. Latihan artinya harus terus dilatih, berulang, berulang, berulang. Setiap hari lakukan latihan, minimal 2 kali, pagi dan sore. Berapa kali? Minimal 10 kali napas. Pada pagi, 10 kali napas sewaktu sore. Oke, kita coba lagi. Lumayan, bisa naik sampai 1000 ml. Mungkin kapasitas saya saat ini 1000 ml. Saya akan pertahankan, kemudian akan dilatih terus sampai dia bisa setingginya yang kita bisa. Berapa targetnya? Semaksimal atau semampu yang Anda bisa. Tiap orang akan berbeda-beda. Saya bisa tarik nafas sampai 1000 ml. Anda belum tentu bisa, atau Anda mungkin lebih dari situ. Jadi setiap orang akan selalu berbeda-beda. Jangan memakai patokan yang sama untuk setiap orang. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, seperti itu. Lakukan terus-menerus, pelan-pelan, tapi continue dilakukan. Dan setelahnya jangan lupa ini dibersihkan. Mouthpiece ini bisa dilepas, ya. Kita bisa cuci, bersihkan, dan keringkan. Dan rangkaian alat ini harus disimpan di tempat yang kering, tidak boleh tempat yang lembab. Jangan sampai di dalamnya ada uap air, itu akan merusak fungsinya. Oke, semoga alat ini bisa membantu kita, membantu Anda dan keluarga untuk memperbaiki
kapasitas inspirasi paru Anda dan otomatis nanti akan mengurangi sesaknya. Bahkan mudah-mudahan sesaknya bisa hilang gitu. Fungsi paru bisa kembali normal lagi. Atau setidaknya mendekati normal sewaktu Anda belum sakit. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kita tahu agar video ini bermanfaat atau tidak, tekan tombol subscribe di bawah tuh. Subscribe dulu di bawah ya, tekan loncengnya. Karena kadang-kadang video yang lalu juga penontonnya banyak, viewernya puluhan ribu, tapi yang subscribe cuma beberapa. Nah, jangan lupa subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video kita selanjutnya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.